saya pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sebetulnya sudah mengajak 2 hari yang lalu Bu ya, tapi ada waktu hari ini Bu. Jadi terima kasih banyak Bu Lela atas kesempatannya. Iya. Tujuan dan maksud saya di sini bertemu dengan Ibu yang pertama adalah ingin melakukan praobservasi Bu. Praobservasi apa maksudnya, yaitu ingin mengobservasi proses pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan, khususnya dalam pembelajaran PAI ya Bu ya, mata pelajaran PAI. Nah, di sini di tahap awal ada praobservasi. Nanti sebelum saya mengobservasi Ibu di kelas, jadi saya ingin tahu dulu nih tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah strategis yang akan Ibu kerjakan, yang akan Ibu susun, kira-kira nanti apa saja begitu. Jadi silakan, mungkin saya akan observasi di tahap awal ini. Kira-kira rencana Ibu dalam proses pembelajaran di kelas akan seperti apa Bu? Rencana dalam proses pembelajaran PAI hari ini, khususnya hari ini apa ya? Seperti biasa, sebelum dimulainya pelajaran inti, sebelum masuk pelajaran inti itu, saya membiasakan anak-anak untuk melaksanakan ibadah sunnah, khususnya sholat duha. Sebelum sholat duha, anak-anak melakukan wudu dulu, yang belum wudu di rumah, jadi dia wudu di sekolah. Dan lalu sebelum sholat duha dimulai, kita membaca Asmaul Husna sama-sama. Dilanjut dengan pelaksanaan sholat duha berjamaah dengan teman satu kelasnya. Itu sebelum pelajaran dimulai. Nah, sebetulnya sholat duha juga tidak hanya setiap sebelum pelajaran PAI, tetapi saya juga membiasakan seluruh siswa kelas 1 sampai 6 untuk terbiasa melaksanakan sholat duha, maunya setiap hari ya Pak ya. Jadi karena pelajaran agama di SD itu kan cuma 1 minggu 1 hari ya, 4 jam, 1 hari 4 jam pertemuan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, dan juga untuk keseluruhan, yaitu setiap hari Jumat sebelum pelajaran dimulai itu anak-anak dari jam 6:30 sudah kumpul di lapang untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Seperti itu Pak. Luar biasa Ibu, sangat menarik sekali ya Bu ya. Iya, dan kadang sebelum pelajaran dimulai itu dilanjut hafalan-hafalan surat pendeknya. Itu wajib Pak, hafalan surat pendek. Tadi kan Asmaul Husna, sholat duha, hafalan surat pendek, baru lanjut ke pelajaran RPP yang saya siapkan. Seperti itu. Luar biasa Bu, sangat menarik tadi bahwa proses pembelajaran mulai dari perencanaan Ibu dalam rangka membuat RPP ya Bu. Ibu akan mengemas kegiatan pembelajaran diawali dengan sholat duha begitu ya Bu ya. Sholat duha tadi Ibu sudah menjelaskan ada kegiatan anak-anak berwudu, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Kemudian sebelum pelaksanaan sholat duha ada Asmaul Husna ya Bu ya. Ada. Gimana Bu, itu anak-anak sudah paham semua Asmaul Husnanya? Alhamdulillah sebagian besar anak karena terbiasa membaca Asmaul Husna sebelum pelajaran dimulai, baik itu dalam pelajaran PAI ataupun pelajaran umum. Saya dengan rekan guru kelas yang lainnya pun sudah mengagendakan bahwa Asmaul Husna itu wajib anak-anak baca menjelang pelajaran. Itu yang sudah dilakukan ya. Iya, yang ya. sudah dilakukan selama Tapi ini. mudah-mudahan nanti pada saat SD observasi ya anak-anak mengikuti dengan baik ya Bu ya. Mulai dari kegiatan berwudu, Asmaul Husna. Tadi juga setiap hari Jumat ya Bu ya. Sebelum proses pembelajaran setiap pelajaran agama, tetapi Ibu setiap hari Jumat dimulai dari 6:30 sudah bersiap ya Bu ya. Standby untuk di lapang gitu untuk sholat duha. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran Ibu akan membiasakan anak-anak hafalan surat pendek ya Bu ya. Ya, hafalan surat pendek. Baik, terima kasih Bu. Rencananya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik nanti pada saat observasi. Nah, pertanyaan yang kedua Bu yang ingin saya sampaikan, kenapa Ibu membuat program sholat sunat duha berjamaah ini? Tadi Ibu sudah menjelaskan anak membiasakan berwudu, kemudian
terakhir hafalan-hafalan surat pendek dan sebagainya. Kenapa Ibu membuat rencana seperti itu? Pembiasaan keagamaan yang dilakukan setiap hari di SD Darangdan itu, kenapa? Karena pembiasaan tersebut itu supaya siswa atau anak didik terbiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi mereka taunya kan hanya sholat wajib, sholat fardu yang 5 waktu, dan sholat sunnah kadang jarang ada yang paham gitu Pak. Dengan adanya pembiasaan di sekolah, anak jadi paham. Oh ternyata ada loh ini sholat sunnah, duha, lalu anak-anak paham doa sholat duha seperti apa. Karena terbiasa, anak-anak kan akan paham ya Pak ya, dengan adanya pembiasaan tersebut gitu. Jadi mungkin di rumah, di sekolah karena sudah terbiasa, dan anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya dan di lingkungan, selain di lingkungan sekolah. Iya, luar biasa Bu. Ya, tujuan kami sesuai visi dan misi sekolah SD Darangdan kan ada menciptakan akhlak peserta didik yang beriman dan bertakwa gitu ya Pak ya. Ya, jadi proses pembelajaran sudah berpihak pada anak sesuai dengan visi misi ya Bu ya, visi misi SD Darangdan. Baik, kemudian untuk karakter anak juga mungkin Bu ya akan menjadi termotivasi ya. Kemudian akhlaknya menjadi positif dengan adanya pembiasaan sholat duha berjamaah. Tapi Bu, nanti Ibu pada saat proses pembelajaran mungkin ada materi-materi sholat tentang rukun-rukun sholat ataupun sholat duha berjamaah. Mungkin di kelas-kelas sebelumnya pernah ya Bu mengajarkan? Ada materinya ada ya, materinya itu ada tercantum pada materi pembelajaran apa tentang sholat, bab sholat, subtemanya apa, itu ada rukun sholat, syarat sah sholat di situ. Jadi dijelaskan lebih detailnya seperti apa. Dari kelas 3 ada bacaan sholat. Jadi anak-anak dengan adanya pembiasaan, anak-anak ketika menerima materi tentang sholat itu anak-anak tidak blank gitu. Jadi oh iya, ini kan kita udah tahu, jadi anak tinggal lebih dapat memahami dengan detail-detailnya apa itu sholat, apa syaratnya, rukun sholat apa aja gitu. Jadi anak-anak sudah paham ya Bu ya pada saat pembiasaan sholat duha setiap hari Jumat ataupun sebelum pembelajaran dimulai. Jadi mereka setidaknya sudah paham tentang rukun-rukunnya dulu ya Bu ya. Ya baik, gerakan sholat gitu. Tadi kapan Ibu melakukan sholat ini sudah dijawab sebelum kegiatan pembelajaran setiap hari Jumat dimulai 6:30. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Bu untuk di tahap praobservasi ini adalah kira-kira Ibu akan melibatkan siapa gitu? Mungkin warga sekolah atau siapa itu Bu? Seperti yang sudah terbiasa di sini dilakukan ya Pak ya. Setiap warga sekolah itu ikut terlibat. Itu seperti rekan guru yang lain, mereka ikut melaksanakan sholat duha berjamaah, ikut mempersiapkan persiapan sholat duha berjamaah gitu Pak. Ya, luar biasa Bu. Semoga nanti juga saya ngikutin guru-guru yang lain, semua warga sekolah yang ada di sini ikut dalam rangka mengikuti proses pembelajaran PAI juga ya Bu ya. Itu saja mungkin Bu yang dapat saya sampaikan dalam tahap praobservasi ini. Nanti akan kita lanjutkan di tahap observasi ya Bu ya. Nanti pada tahap observasi saya akan mengobservasi proses pembelajaran Ibu, kemudian tahapan-tahapan yang akan Ibu lakukan, sekaligus mendokumentasikannya begitu Bu. Mudah-mudahan perencanaan yang sangat luar biasa ini dapat Ibu laksanakan dengan peserta didik, insya Allah dalam kelancaran ya Bu ya. Nanti itu saja mungkin. Terima kasih Bu Lela atas waktunya. Luar biasa. Nanti kita akan ada waktu ngobrol bersama lagi, khususnya dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya Bu ya, dalam proses khususnya dalam proses belajar mengajar. Itu saja mungkin Bu Lela. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu di waktu pada tahap observasi. Terima kasih Bu Lela.
Fikri, dengerin. Tolong tangannya ya. Kalau di kelas itu ibu sedang menerangkan, tidak boleh ada yang main-main, apalagi sambil mukul-mukul meja. Perhatikan. Siap ya? Apin, taruh dulu pensil sama bukunya. Ya, tutup dulu ya. Kita belum menulis. Fikri, sholat apa aja? Dari wae. Subuh. Zuhur. Asar. Maghrib. Isya. Sehari berapa kali? 5 kali. Subuh berapa rakaat? 2. Subuh 2 rakaat. Yang rakaatnya 4. Astagfirullahaladzim. Fikri, coba perhatikan kalau ibu sedang menerangkan. Coba ibu tanya. Sholat wajib yang 4 rakaat sholat apa aja? Zuhur, asar, isya. Tahu nggak riwayatnya? Sholat wajib yang jumlah rakaatnya 3 sholat apa? Kita akan belajar tentang keutamaan dari sholat. Aduh, itu heureuy wae. Di sekolah nggak boleh bercanda. Nggak boleh bercanda kalau ibu guru sedang menerangkan. Paham? Nah, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan sholat. Salah satunya disiplin. Kita lagi belajar keutamaan sholat yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran hari ini, yaitu kedisiplinan. Apa kedisiplinannya? Kalau sedang belajar harus mendengarkan, harus memperhatikan. Contohnya sholat boleh bari heureuy? Tidak. Sholat boleh nggak bercanda? Colek sana sini. Belajar, ulangi lagi. Disiplin dalam belajar ketika apa? Ya, ketika guru menerangkan itu kita harus mendengarkan. Ada lagi, datang ke sekolah harus apa? Tepat waktu. Begitu juga sholat. Penerapannya. Fikri, tolong jangan bercanda ya di kelas. Ambil sampahnya. Buang sampah sembarangan. Ya, sudah perhatikan semua ke depan. Bagus tidak kalau ibu sedang menerangkan? Lempar sampah, lempar kertas ke teman. Bagus tidak? Apakah itu contoh disiplin? Tidak. Tapi kalau anak yang disiplin itu ketika sedang belajar harus memperhatikan. Dan juga selain disiplin dalam sholat yang kita terapkan yaitu tepat waktu. Kalau sholat harus awal waktu. Boleh enggak waktunya sholat zuhur kita sholat subuh? Tidak. Nah, itulah kita harus disiplin. Nah, anak-anak perhatikan ke depan. Mohon maaf. Hari ini kita akan belajar tentang keutamaan sholat. Ada yang tahu apa aja keutamaan sholat? Menjadikan kita apa? Kita belajar melanjutkan yang kemarin yaitu keutamaan sholat. Sebelum kita ke materi selanjutnya, apa itu keutamaan sholat? Fikri, Allahu Akbar. Fikri bisa duduk nggak di kursinya? Kursinya di mana, Kasep? Coba mau apa jalan-jalan? Coba duduk yang rapi. Ibu masih menerangkan, tidak boleh ada yang keluar bangku ya. Perhatikan ketika ibu sedang menerangkan. Kalau sedang belajar itu perhatikan ibu. Biar apa? Kalau kalian belajarnya tertib, perhatikan ke depan, insya Allah
menjauhkan dari hal-hal buruk. Nah, itu adalah itu ya, keutamaan dari sholat. Salah satunya adalah orang yang sholat itu dapat mencegah kita dari hal-hal yang buruk atau dari perbuatan keji dan mungkar. Contohnya, kalau kita sedang sholat, kalau kita rajin sholat, Fikri, tolong jangan bercanda, jangan pukul-pukul meja ya. Nanti suara mejanya dapat mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Coba ibu tanya Fikri, apa keutamaan dari sholat? Sholat itu mencegah kita dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Bu, Saya pengen duduk sama Suseno. ada bangku kosong, Seno? Boleh duduk di sana, tapi dengan syarat tidak boleh bercanda, tidak boleh mengganggu teman. Silakan ambil bukunya. Duduk yang rapi di sana. Nah, anak-anak semuanya, coba. Fikri bercanda terus dari tadi ke depan. Sini. Sini. Ya, inilah Fikri. Kenapa kamu bercanda terus? Mengganggu teman-teman yang sedang mengajar dari tadi. Teman-teman yang lain maunya belajar, kamu bercanda terus, mengganggu. Coba. Hukumannya, Fikri, coba kamu contohkan bagaimana gerakan ruku yang benar. Betul salah? Salah. Coba bagaimana? Rizky Nur, ke depan. Coba lihat Rizky Nur. Lagi, biar kelihatan sama yang lain. Coba, perhatikan ya. Ruku yang benar itu seperti apa Rizky Nur? Bagaimana? Ya. Coba Fikri ikuti. Bisa. Benar. Ya, kaki dibuka lebar. Punggung. Ya. Sudah. Paham? Jadi ruku itu harus apa? Punggung harus diluruskan. Tidak boleh jatuhnya gitu. Ya. Sujud yang benar. Sujud. Ini tadi ibu udah ngepel, sok bersih. Coba. Jangan berikan deh Pak. Coba contohkan duduk di antara dua sujud. Cara duduk di antara dua sujud. Betul salah? Salah. Apanya Rizky Nur betul salah? Apanya yang salah? Kakinya. Silakan kasih contoh Rizky Nur. Kelapa. Ya Rizky Nur ya Fikri, coba lihat gerakan duduk di antara dua sujud. Coba ikuti Fikri. Perhatikan Rizky. Ya, tangannya jangan terlalu ke bawah. Ya. Itu kalian bisa lihat semuanya ya. Ini adalah contoh gerakan duduk di antara dua sujud. Boleh berdiri lagi. Ya, alhamdulillah. Gerakan-gerakan sholat akan kita praktekkan minggu depan ya. Sekarang silakan duduk. Kamu belajarnya yang hebat, jangan bercanda terus. Duduk lagi kembali ke bangkunya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Fikri lebih disiplin lagi, lebih semangat lagi belajarnya. Semuanya anak-anak di sini menjadi anak yang pintar, rajin, taat beribadah, ya, anak yang mempunyai akhlak yang baik. Terutama Fikri minggu depan siap jadi imam ya. Dalam praktek sholat minggu depan imamnya Fikri. Siap Fikri? Mudah-mudahan dengan jadi imam Fikri tambah semangat belajarnya, tambah hebat. Setuju? Setuju. Ya. Rizky, perhatikan. Minggu depan jangan lupa pertemuan ibu. Kalian bawa perlengkapan sholat dan imamnya adalah Fikri. Ya, sekian pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lela, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing oge Pak Januar. Iya Ibu, alhamdulillah Bu. Kumaha damang Bu? Alhamdulillah saya pangesto. Alhamdulillah Bu baru bisa ketemu ya meskipun dalam situasi daring virtual karena memang kita sebagai guru dihadapkan dengan beberapa agenda yang sangat padat ya Bu ya. Kemarin kita baru selesai jamran, kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlombaan pasang giri dan sebagainya. Aktif juga di KKG ya Bu ya, KKG PAI. Jadi sehingga baru ada waktu nih sekarang Bu. Ya kemarin mohon maaf Ibu dari kemarin hubungi saya ya Bu ya untuk melaksanakan proses pembelajaran ataupun observasi dan Ibu juga kemarin sudah japri saya melalui WA katanya Ibu punya masalah ya Bu ya dalam proses pembelajaran menemukan mungkin situasi ataupun lingkungan yang tidak Ibu harapkan. Mungkin kita mulai saja ya Bu ya untuk proses coachingnya. Saya mungkin sebagai teman sejawat ataupun teman Ibu di sekolah tempat bertugas ya Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang akan didiskusikan pada kesempatan kali ini? Apa yang akan diobrolkan oleh Ibu? Silakan Ibu. Sebetulnya saya ingin mendiskusikan masalah ini dengan Bapak dari kemarin-kemarin ya Pak ya. Iya, betul Bu. Seperti yang tadi Bapak bilang dikarenakan beberapa hal dan banyaknya kegiatan kita ya Pak. Jadi baru bisa sekarang kita melaksanakan konsultasi saya meskipun lewat via Zoom ya Pak ya, mohon maaf. Ya betul Bu, tidak apa-apa Bu. Jadi begini Pak, selama saya kemarin ketika saya mengajar anak di sekolah ya Pak ya, gimana ya,
saya menghadapi beberapa masalah dari anak-anak tersebut. Salah satunya itu dari perilaku mereka itu, Pak. Yang saya cuma pengen sharing ya, Pak ya. Ya, silakan Siapa Bu. tahu Bapak punya solusinya gitu. Ya. Jadi anak didik saya itu di sekolah ketika proses pembelajaran berlangsung ataupun mereka sedang berada di lingkungan sekolah bersama dengan guru dan warga sekolah yang lainnya, itu sikap-sikapnya ada yang perilakunya yang kenakalan anak ya Pak ya. Ya, Bu. Mungkin kenakalan anak diantaranya salah satunya mereka berkata kasar gitu. Meskipun sekolah kita kan berada di daerah, bukan di perkotaan ya Pak ya, Di daerah ya, Bu, ya? pedesaan tidak mungkin. Iya. Jadi bahasa-bahasanya itu kurang bagus gitu Pak. Mereka belum bisa menempatkan bagaimana cara berkata yang baik di depan kepada teman ataupun kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada bu guru atau guru sendiri, mereka masih menggunakan bahasa-bahasa lingkungannya gitu. Iya. Lingkungannya itu dibawa ke sekolah dan mereka tidak bisa menempatkan bahasa yang bagus itu di sekolah seperti apa gitu, Pak. Iya. Kalau bahasa ininya kasar gitu. Sunda kasar ya, Bu ya. Iya, Sunda kasar. Jadi tidak kalau bisa. ke teman kita masih bisa kita masih bisa toleransi gitu ya. Kalau ke rekannya, ke sesama teman. Bahkan kalau ke kakak kelas, mereka kurang bisa menempatkan bahasa gitu. Kayak ke teman sebaya. Betul. Ada kejadian juga, ke guru juga seperti itu gitu. Jadi mereka menganggap ini bahasa saya Bu gitu. Ya. Padahal kan kita sebagai guru sudah sering ya Pak ya. Betul. Cara bersikap kepada guru itu seperti apa, orang yang lebih tua seperti apa, diantaranya salah satunya menggunakan bahasa yang sopan gitu. Ya, betul. Tapi terkadang kalau dalam kelas mereka mendengarkan, tapi dalam kesehariannya itu belum terlaksana seperti itu gitu. Oh iya Bu. Nah, luar biasa Bu, iya, bolehlah. Jadi bagaimana Pak ya solusinya? Mungkin Bapak punya Ya. solusi gitu buat saya harus gimana gitu. Ya, berarti berdasarkan kasus yang tadi Ibu sampaikan, ini memang bisa jadi peserta didik saya juga ya Bu ya, ketika saya dihadapkan juga sama ada yang seperti itu sih Bu, bukan Ibu saja mungkin ya. Dilema ketika melihat peserta didik yang memang berkata-kata kasar tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya. Yeah. Apalagi sampai tidak memandang usia, di samping ada guru, kemudian ada orang yang dewasa, ngobrol sama temennya, wah kasar, Sunda kasar mungkin ya, mungkin yang tidak pantas mereka ucapkan karena sekolah kita juga ya Bu ya, termasuk sekolah yang memang memiliki institusi moral yang baik, kemudian memiliki karakter yang baik, begitu Bu. Nah Bu, baik Bu, berdasarkan kasus yang Ibu tadi jelaskan, nah, dari perbincangan kita ini, kita kira-kira apa nih, Bu, tujuan yang akan Ibu capai, ya, tujuan-tujuan yang akan Ibu capai dari obrolan kali ini? Apa harapan Ibu nih untuk apa ya? Untuk menyikapi hal tersebut, kira-kira tujuannya apa saja, Bu? Apakah Ibu ingin ingin melakukan sesuatu untuk situasi seperti ini, gitu? Silakan, Bu. Ya, tujuan saya mungkin hanya ingin menciptakan atau menjadikan anak didik saya menjadi anak yang mempunyai perilaku yang baik gitu Pak ya. Ya, betul Bu. Memiliki adab gitu. Intinya memiliki akhlakul karimah gitu Pak ya. Luar biasa Bu. Ya sudah saya tangkap Bu. Akhirnya Ibu bisa menyampaikan tujuan daripada kasus ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah saya ingin menggali lebih dalam lagi ya Bu ya, terkait permasalahan yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran dengan menemukan peserta didik yang berkata-kata kasar yang tadi ya Bu, tidak sopan, dan begitupun perilaku yang ditunjukkannya adalah sangat tidak terpuji ya Bu, tidak baik. Nah, kira-kira apa Bu ya penyebabnya nih Bu, sehingga anak itu berkata-kata kasar, nakal, sering
tidak baik, tidak sopan. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Kalau menurut saya ya Pak ya, Mm-mm. yang saya lihat peserta didik itu kan berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda ya Pak ya. Ya. Lingkungan tempat tinggalnya. Jadi mungkin faktor lingkungan keluarga dan lingkungan mereka tinggal itu sangat berpengaruh sekali Pak. Contohnya tidak semua peserta didik seperti itu Pak ya. Ada peserta didik yang memang sopan gitu. Setelah kita telusuri dari faktor keluarganya juga bagus gitu. Ya, ya. Berarti Jadi faktor keluarga sepertinya ya, Bu ya? lingkungan ya Pak ya. Betul, betul. Lingkungan sangat mempengaruhi itu. Dari Li- faktor keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka, keseharian mereka gitu. ya. Apakah anak ini, Bu, tinggal di daerah maksudnya asli orang situ ya, Bu, anaknya? Asli orang Sunda gitu. Apakah memang berbaur Iya, dengan orang-orang perantauan atau dengan siapa begitu? Asli orang situ ya, Bu ya? mayoritas asli orang sini, Oh, iya, iya. mayoritas asli orang Sunda ya. Betul. Orang Sunda, perantauan cuma 10% lah Iya. gitu. Ya. Mungkin bisa jadi ya itulah faktor keluarga ya, Bu ya. Kira-kira orang tuanya itu ada perhatian nggak, Bu ya, untuk anak itu gitu? Ada perhatian, kepedulian kepada anak yang memang perilakunya seperti itu? Ya, pernah saya konsultasikan dengan salah satu orang tua siswa ya, Pak. Ya. Secara obrolan tidak langsung gitu. Oh iya. Ketika beliau ada ke sekolah gitu, ceritalah anak-anak gini dengan perilakunya, iya Bu, gimana ya? Cuma gitu. Jadi orang tua mengembalikan lagi kepada kita gitu. Jadi Oke. mereka kadang merasa kita juga nggak mendidik mereka seperti itu di rumah, tapi kadang faktor lingkungan itu tidak kita sadari gitu. Orang tua tidak menyadari anak terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan di keluarga gitu. Kadang Oke. orang tua menyerahkan lagi kepada sekolah, Pak. Gimana itu, Pak? Iya. Jadi kita betul-betul orang yang kedua ya, Bu ya, bagi Iya, anak itu. Ya, ya itulah, Bu. Resikonya untuk kita sebagai pendidik ya, Bu ya. Mudah-mudahan dapat diatasi ya seiring berjalannya waktu. Tadi Ibu juga meminta pendapat kepada guru ataupun wali kelasnya ya, Bu ya. iya. Agar memang solusinya dapat dipecahkan bersama-sama. Nah, oke Bu, setelah Ibu tadi mengidentifikasi penyebabnya memang dari faktor keluarga. Nah, sekarang nih Bu lebih kepada apa ya? Pemecahan masalah ya Bu ya, lebih kepada pemecahan masalah. Kira-kira nih Bu ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi, rencana apa saja Bu, ataupun langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan ketika Ibu mendapati anak yang seperti itu, apalagi dalam proses pembelajaran. Mungkin Iya. Ibu akan membuat sebuah perencanaan ataupun langkah-langkah strategis ke depannya, khususnya dalam proses pembelajaran, atau Ibu punya gagasan lain, Ibu? Kira-kira bagaimana, Bu? Eh, saya pribadi ya Pak, selaku guru bidang studi pendidikan agama Islam, jadi langkah-langkah saya untuk membentuk perilaku mereka menjadi lebih baik itu salah satunya dengan pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Wow, ya Bu. Salah satunya dengan pembiasaan mengucapkan salam, itu ya Pak ya, Ya, betul, Bu. mengucapkan salam setiap bertemu teman, guru, itu pertama kali harus ucapkan salam. Bersikap senyum, itu termasuk pembiasaan, Pak. Saya menyarankan anak-anak seperti itu. Dan juga dalam proses pembelajaran, saya melakukan pembiasaan anak dengan sholat sunnah duha, Pak, sebelum dilakukan pembelajaran sekolah. Ya. Karena dengan adanya anak memahami gitu tentang sholat duha, anak jadi lebih, oh karena sholat bisa mendekatkan, menjauhkan kita dari perilaku-perilaku tercela gitu Pak. Dengan adanya sholat, kan hikmah dari sholat ya Pak ya. Jadi saya pribadi ingin anak mulai bisa membentuk perilaku-perilakunya yang baik, satu dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, dan juga pengenalan Asmaul Husna, lalu ada hafalan
hafalan surat pendek, meskipun cuma beberapa menit, cuma tiap pembelajaran PAI pasti selalu ada itu hafalan surat pendek yang dibacakan oleh anak-anak. Ada juga untuk kelas kecilnya pengenalan baca tulis Quran gitu ya Pak ya, itu sudah masuk di program pembiasaan saya gitu. Oh itu luar biasa Bu, terpecahkan oleh Ibu sendiri ya Bu. Mungkin seiring berjalannya waktu Bu, anak yang tadi lambat laut mungkin ya Bu ya. Kira-kira gimana Bu? Mungkin Ibu fokuskan kepada anak itu nih program-program pembiasaan yang tadi Ibu sudah sampaikan, sudah rencanakan pembiasaan sholat duha, bertemu bertatap muka dengan guru dengan ucapan salam, sapa mungkin dengan senyum. Sudah mulai ya Bu kepada anak itu ya? Ya sudah mulai ya. Mungkin sedang progres ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan program-program Ibu yang luar biasa itu dapat mengubah anak itu menjadi lebih baik begitu ya. Ya sudah terlihat mungkin ya Bu ya anak itu ya. Mungkin dengan program karena ini Ibu mungkin ide baru, inovasi baru dengan melaksanakan pembiasaan sholat duha sebelum pembelajaran dimulai ya Bu ya. Karena melihat situasi memang anak-anak sekarang seperti itu ya, ada yang berkata kasar, iya. Memberikan alhamdulillahnya, dampak. Ya dampak positifnya yang sudah mulai terlihat ya Pak ya, yang sudah mulai terlihat. Ada anak yang secara refleks mengucapkan kata kasar, lalu dia langsung astagfirullah, gitu. Jadi mengucapkan kalimat istighfar. Itu saya sudah alhamdulillah ternyata apa yang saya sampaikan mereka mulai menerapkan meskipun sedikit demi sedikit gitu. Iya. Gitu Pak. Ya, mungkin ya itulah Bu namanya manusia ya Bu ya, tidak sempurna. Kadang kita berproses lah, tidak semudah mengembalikan telapak tangan, apalagi itu memang anak-anak didik kita di sekolah yang memiliki macam-macam karakter keanekaragaman yang ada ya Bu ya. Oke Bu, luar biasa. Nah pertanyaan yang berikutnya adalah Bu, sebagai tindak lanjut mungkin ya, dari rencana-rencana yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira Ibu kapan akan melaksanakan program ini dan kira-kira Ibu akan melibatkan siapa saja Bu? Silakan Bu. Program pembiasaan, untuk program pembiasaan yang sudah saya rencanakan itu untuk yang dilaksanakan untuk sholat duha khususnya ya Pak ya. Iya betul. Itu dilaksanakan untuk yang serentaknya seluruh warga sekolah itu dilibatkan, terutama pada hari Jumat. Itu pada hari Jumat sholat duha berjamaah untuk seluruh warga sekolah, dari mulai siswa kelas 1 sampai 6 dan guru-guru dan juga Bapak Kepala Sekolah gitu Pak. Dan juga selain itu kan, selain dilaksanakan secara serentak semua kelas atau seluruh masyarakat sekolah, setiap sebelum pembelajaran PAI dimulai, itu anak saya wajibkan berwudu dulu dari rumah, lalu membawa alat sholat, dan kita melaksanakan sholat duha sebentar gitu Pak. Jadi sebelum masuk kelas, anak-anak sudah melaksanakan sholat duha berjamaah di musola. Lalu masuk kelas, dan juga dilanjutkan oleh hafalan Asmaul Husna. Yang alhamdulillah untuk hafalan Asmaul Husna, pembacaan Asmaul Husna itu dilaksanakan anak-anak tidak hanya setiap pelajaran PAI Pak. Kami semua guru, rekan saya ya, rekan sesama guru, saya ajak, mereka alhamdulillah sangat mensupport dan juga mendukung, dan akhirnya setiap hari pembacaan Asmaul Husna itu diwajibkan. Iya, pembacaan Asmaul Husna diwajibkan setiap hari, baik itu pelajaran umum, pelajaran olahraga, dan juga pelajaran-pelajaran lainnya ya Pak ya. Kalau sholat duha itu sebelum pelajaran PAI aja. Gitu. Jadi anak mungkin 1 minggu cuma 2 kali ya Pak sholat duhanya. Betul. Oke, luar biasa Bu, sebuah komitmen mungkin ya, mudah-mudahan dapat Ibu laksanakan secara terus-menerus dan konsisten, karena untuk merubah anak-anak yang tadi ya Bu ya. Ini luar biasa sekali Bu. Ibu tadi sudah melibatkan seluruh warga sekolah ya Bu ya. Sudah berusaha mengajak melaksanakan pembiasaan sholat duha sebelum proses pembelajaran dimulai. Karena tadi anak ini kasusnya adalah pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran juga, ya memang menunjukkan
perilaku yang negatif ya Bu, tapi dengan Ibu tadi menyampaikan solusi dari Ibu sendiri dengan melakukan pembiasaan sholat duha, akhirnya lambat laun berproses anak tersebut sudah ada ini ya Bu, respect mungkin ya ketika berkata kasar tadi bilang astagfirullahaladzim. Nah, mungkin mereka langsung istighfar. luar gitu. biasa ya, langsung connect gitu ya. Karena memang ada suntikan atau dorongan maupun motivasi dari Ibu. Aduh Bu Lela, alhamdulillah akhirnya ini ya Bu ya, Ibu sudah tidak ada masalah lagi ya. Mudah-mudahan Bu ya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas sebagai rekan sejawat saya, mampu terus berkolaborasi untuk memajukan pendidikan khususnya di SDN Darangdan ya Bu ya. Darangdan, ya. Baik, itu saja mungkin Bu Lela, tidak ada yang masalah lagi, mungkin ada yang disampaikan lagi terakhir, tidak ada lagi mungkin. Untuk sementara mungkin dicukupkan dulu ya Pak ya. Iya, siap. Mudah-mudahan dengan adanya saya bisa ngobrol langsung gitu dengan Pak Januar, sedikit mengurangi beban saya gitu, unek-unek saya gitu. Kita saya saling belajar saja ya Bu. Ya, support juga dari rekan-rekan semua gitu. Jadi tidak hanya saya gitu, tapi semua rekan guru di SD Darangdan juga alhamdulillah semuanya sangat mendukung akan program ini gitu. Luar biasa Bu, respect ya Bu ya, termasuk guru-guru dan kepala sekolah, orang tua dan seluruh warga sekolah. Iya Ibu, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sekian saja ya. Semoga rencana Ibu untuk memberikan kebaikan, kebermanfaatan dan hal positif selalu diberikan jalan yang mudah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Lela, sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan nanti kita sharing-sharing seperti ini langsung ketemu Bu, tidak melalui virtual seperti ini ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Lela. Saya tutup saja dengan Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.